kemarin kan Pak Prabowo sempat mereshuffle 2 kali ya Pak. Yang terakhir kan Pak Menpora, tapi pada saat itu kan Mas Gibran tidak hadir di sana. Kalau selama ini untuk mereshuffle itu apakah Presiden juga minta pertimbangan Wapres atau bagaimana Pak? Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini, dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden, hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Ya, udah. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya baru saja pulang ya dari debat di CNN soal pernyataan Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Seperti biasanya, pasti akan selalu berhadapan dengan pembela-pembela Jokowi yang itu saja ya. Salah satunya Andi Azwan. Jadi Sobat RH sekalian, yang saya nyatakan adalah yang namanya Jokowi ini sekarang ini mulai tersudut. Tersudut soal ijazahnya dan tersudut soal ijazah Gibran. Dan selain mereka menyiapkan katakanlah counter informasi dan ancaman-ancaman pidana kepada orang yang mengatakan bahwa ijazah mereka tidak benar, padahal dalam negara demokratis ya tinggal dibuktikan saja. Selamat Ginting, pengamat politik, mengatakan ini namanya Jokowi giliran bansos dan lain sebagainya dipamer-pamerkan, tapi ijazah disimpan. Nah, padahal ya kita bisa ukur apakah ini benar atau tidak kan? Kan ini bukan persepsi. Ijazah itu bukan persepsi. Riwayat pendidikan itu bukan persepsi tapi fakta. Dan sesungguhnya fakta itu ya tidak perlu diperdebatkan lama-lama. Cukup DPR kemudian melakukan hak angketnya, melakukan proses penyelidikan yang resmi, mendengarkan berbagai pihak, kemudian membuka pengaduan-pengaduan dan dilakukan secara transparan dan partisipatif. Sebenarnya kan kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada UGM, menyerahkan kepada polisi. Ini kan it is about trust, ini soal kepercayaan. Sehingga justru ini harus dimanfaatkan DPR untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Apakah DPR bisa dipercaya atau tidak? Tidak perlu misalnya kita bicara tentang pemakzulan terlebih dahulu. Kita bicara saja apakah riwayat pendidikan Gibran itu benar atau tidak. Nah, di mana patokannya? Ya patokannya di KPU bahwa dia menyelesaikan pendidikan SMA 2 kali. Ya kan? Itu yang harus kita pahami. Dan apakah itu memang memenuhi syarat
untuk menjadi seorang wakil presiden. Ada dua hal yang perlu ditanyakan di sana. Satu, apakah Gibran memang lulus SMA dan S1? Ya kan? Itu. Yang kedua adalah apakah kemudian kalau dia lulus setingkat SMA dan S1, apakah itu termasuk persyaratan yang diperbolehkan di dalam hukum pemilu Indonesia? Kita tidak lagi bicara mengenai tentang persyaratan menjadi presiden, tetapi kita bicara ayat-ayat impeachment. Kalau dia bohong, tidak benar, maka bisa saja dia kemudian dianggap melakukan pemalsuan dokumen, which is itu adalah kejahatan berat, atau dia kemudian dianggap melakukan perbuatan tercela karena melakukan kebohongan publik, atau dia tidak lagi memenuhi syarat karena ternyata ijazahnya itu atau riwayat pendidikannya tidak bisa dikatakan dia lulusan SMA. Bahkan seorang dosen IPB mengatakan jangan-jangan dia cuma lulusan SD, SMP pun tak tamat, jangan begitu. Nah, daripada spekulasi publik ini terus liar menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, maka menurut saya DPR harus turun tangan. DPR harus melakukan yang namanya hak angket, hak melakukan penyelidikan terhadap riwayat pendidikan wakil presiden. Kalau memang ditemukan fakta bahwa memang Gibran memang sesuai dengan riwayat pendidikannya, yaitu satu, memang lulus SD, memang lulus SMP, memang lulus SMA yang bernama UTS yang selama 3 tahun, lulus Orchid Park Secondary School dulu selama 2 tahun, kemudian lulus UTS selama 3 tahun misalnya, yang itu disetarakan dengan SMA semua, dan lulus MDIS selama 3 tahun, maka fine, selesai. Maka kita tidak perlu berdebat lagi. Tetapi kalau kemudian ada upaya untuk menutup-nutupi dengan ngotot dan lain sebagainya, misalnya bahwa proses pendidikan di Singapura dan Australia itu berbeda dan lain sebagainya, ya itu kan prosedur yang barangkali iya, tetapi apakah prosedur itu kemudian benar-benar diikuti Gibran atau tidak? Kan itu persoalannya, bro. Ya kan? Kita bicara bukan prosedur tapi substansinya. Apakah substansinya memang Gibran memenuhi itu? Kalau dia memenuhi itu semua, apakah itu bisa disetarakan dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Kenapa terjadi misalnya perbedaan data antara KPU dan Setnek? Kan ini kan fatal. Bayangkan data wakil presiden bisa berbeda. Di Setnek dikesankan seolah-olah dia berpendidikan pasca sarjana, demikian juga pemberitaan-pemberitaan lainnya, tetapi kemudian di KPU dikatakan dia 2 kali SMA. Kan ini juga perlu pertanyaan. Nah, saya agak menyesal kenapa masalah ini kok tidak muncul ketika disengketa hasil pemilu. Jadi tim Anies, tim Ganjar tidak meraise masalah ini, padahal Dr. Tifa sudah pernah mempersoalkannya pada tahun 2023. Tapi orang semua tidak aware. Karena konsentrasi orang pada waktu itu pada putusan MK nomor 90. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, kita tidak ingin mencari kebenaran, mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Karena kita, ya, kalau seandainya Gibran bermasalah dari sisi pendidikannya, dan kemudian kualitas yang bersangkutan juga meragukan sebagai orang yang pantas memimpin republik ini, Anda bayangkan kalau presidennya Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Saya tidak underestimate, tapi dia belum siap, itu masalahnya. Kita kan tidak bisa mendorong orang yang belum siap memimpin untuk memimpin bangsa sebesar ini. Ya sekarang masih ada Prabowo Subianto, bagaimana kalau Prabowo tidak ada? Apakah dia akan menjadi presiden cuma on the paper saja dan akan dikendalikan oleh orang lain? Apakah kemudian kita membolehkan seorang presiden dikendalikan walaupun misalnya ayahnya sendiri atau kerabatnya dan lain sebagainya? Kan tidak. Kita menginginkan pemimpin yang benar-benar kualitas unggul di antara kita. Jadi kalau ada jalan untuk memasukkan Gibran karena memang pendidikannya bermasalah, why not? Ya kan? Kenapa kita tidak lakukan? Karena itu mulailah DPR dengan melakukan verifikasi
dengan membentuk hak angket agar kemudian bisa melihat apakah ada kebohongan yang disampaikan oleh tim Gibran atau Gibran ketika pemilu kemarin. Kita tidak bicara lagi mengenai pelantikan sudah ada. Kita bicara tentang kemungkinan pemakzulan atau impeachment. Nah, kalau kita bicara tentang kemungkinan pemakzulan, nanti Gibran tetap tercatat. Dia akan tetap tercatat, ya kan, sebagai wakil presiden Indonesia, tapi wakil presiden yang dimakzulkan. Nanti misalnya kalau dimakzulkannya pada tahun 2026 misalnya, ya dia bilang wakil presiden Indonesia, ya, Gibran Raka Buming Raka menjabat 20 Oktober 2024 sampai dengan misalnya bulan apa 2026. Tetap dicatat, jadi bukan dihapuskan sama sekali. Jadi tidak lagi dikutak-katik status dia sebagai calon presiden terpilih. Jadi jangan salah menilai, ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir, ya, banyak sekali hal yang tidak produktif bagi bangsa ini. Tetapi kalau ini tidak terus dipermasalahkan, khawatirnya kita terima sebagai sebuah kebenaran kebohongan yang dilakukan. Padahal kalau kita bicara mengenai persepsi kebohongan itu sudah dilakukan. Karena awalnya ingin dikesankan bahwa Gibran itu adalah lulusan S2. Itulah sebabnya di Setnek UTS itu ditaruh di terakhir seolah-olah pendidikan pasca sarjana. Kan ini aja kita kalau mau cari kebenaran bentuk tim independen seperti ini clear dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan lah selesai soal ijazah Jokowi dan ijazah Gibran ini. Tetapi persoalannya bangsa ini tidak mau menyelesaikan masalah. Bahkan mengancam anak bangsa yang mempermasalahkan itu atas nama kebebasan dan hak konstitusional. Kita kan tidak menghina dia, tetapi kita mempertanyakan, ya kan? Asking kita, ya, ask a question. Kita mempertanyakan sebuah pertanyaan, bukan kemudian ingin mengatakan bahwa dia betul-betul berijazah palsu atau berijazah yang bermasalah. Informasi yang didapat adalah dengan record seperti itu, orang bertanya, kok bisa berbeda? Jadi begitu sobat era sekalian, ya. Sayang ya saya nggak bisa membaca, ya. Jadi sekali lagi kita bicara mengenai scrutiny, ya, public scrutiny. Kita melakukan scrutiny, gitu. Bukan kita bicara mengenai bahwa Gibran pasti salah, tidak. Belum tentu dia salah. Tetapi membiarkan permasalahan ini menggantung, nah itu yang menjadi tidak apik, ya, tidak benar. Begitu saudara sekalian, ya. Saya hanya ingin memberikan sedikit saja sambil jalan pulang, ya. Karena saya lihat nanti perdebatannya akan begitu juga, sengaja dibiarkan menggantung. Tadi kalau saya lihat misalnya relawan Jokowi mengatakan kalau masalah ijazah Jokowi kita akan lihat apakah kasusnya di Polda Metro Jaya akan di SP3, apakah akan dijadikan tersangka. Lah, itu bukan menyelesaikan masalah. Kalau di SP3 tidak terjawab apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, kalau dijadikan tersangka juga belum menjawab. Karena akan ada proses pengadilan yang kemudian belum tentu juga menjadi ajang pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Jangan-jangan cuma mempermasalahkan yang namanya tindak pidana yang sebenarnya ya tidak juga ecek-ecek, karena hukumannya juga bisa bertahun-tahun seperti melakukan ujaran kebencian. Jadi yang dibuktikan nanti ujaran kebenciannya, bukan ijazah palsunya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, terkesan memang pihak Jokowi ingin menggantung masalah ijazah palsu ini. Dia ingin gantung begitu saja, hilang begitu saja. Artinya tidak ada kebenaran mutlak yang bisa kemudian kita yakini. Demikian juga dalam kasus ijazah Gibran ini. Sebenarnya kan tidak perlu dibawa dalam perdebatan, cukup press conference oleh kantor wakil presiden dan
kemudian dengan memenuhi ijazah yang dipermasalahkan pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Very easy, very simple. Kenapa itu nggak dilakukan? Kan di situ ada yang namanya kepala komunikasi, wapres dan lain sebagainya. Tinggal press conference, ini loh ijazah Gibran, jeklek. Dan kalau itu memang proven, sudah selesai perdebatan. Orang akan diam. Tapi kalau yang dimajukan orang pendebat, mengajukan hanya sekedar prosedur bersekolah di Singapura, di Australia dan lain sebagainya. Iya, barangkali benar prosedurnya. Tetapi apakah Gibran melampaui prosedur tersebut dan kemudian pas atau kemudian tamat di prosedur tersebut? Kan ini yang jadi masalah. Karena itu kita nggak bisa mengatakan apakah kemudian dia lulus benar dari Orchid Park Secondary School misalnya. Kenapa cuma 2 tahun? Atau dia kemudian kenapa UTS dia 3 tahun padahal itu cuma kelas persiapan masuk universitas dan lain sebagainya. Begitu ya saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini memberikan insight kepada netizen atau BIN, Badan Intelijen Netizen yang memiliki data, fakta. Ya sudah share saja. Apakah benar Gibran memang punya riwayat pendidikan UTS, punya pendidikan riwayat secondary school, dan apakah itu bisa disetarakan dengan SMA atau tidak, serta MDIS, apakah benar dia tamat S1 ya, strata 1 dari universitas tersebut. Jadi begitu sobat sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat sekali lagi ya. Kita terus cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Banyak sebenarnya kritik saya terhadap pemerintahan Prabowo. Tetapi tone-nya kurang tepat untuk menyampaikannya. Karena ada upaya ya, relawan-relawan Jokowi ini yang selalu berkumpul ya, instead of dia datang ke Prabowo, dia lebih banyak dikumpulkan oleh Jokowi ya. Dan taktiknya adalah merangkul terus Prabowo agar tidak berpisah dengan Gibran. Ini yang sedang dilakukan Prabowo. Dan dia tidak mau lepas pegangannya. Karena sekarang ini posisi sudah mulai terbalik. Prabowo menguat, sementara Jokowi dan Gibran melemah. Masa depan politik Gibran sekarang sangat bergantung pada Prabowo. Apakah Prabowo kemudian akan membiarkan terus Jokowi cawe-cawe, atau dia merasa stop saatnya. Sudah 1 tahun dan saya ingin membuat bangsa ini jauh lebih produktif, berpikirnya lebih cerdas, ya kan? Tidak menjadi orang yang kemudian menjilat dan lain sebagainya, atau mencari uang dengan dengan membela kebohongan-kebohongan yang terjadi. Karena kalau misalnya pemerintahan Prabowo ini dianggap kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, maka tidak muncul terminologi bahwa Indonesia sedang susah, Indonesia bermasalah, kemudian kita masalah di fiskal dan lain sebagainya. Kita nggak ada dana untuk menjalankan program Prabowo dan lain sebagainya. Ini bukan kelanjutan. Ini adalah membangun dari puing-puing yang diciptakan oleh Jokowi. Jadi jangan bohong bahwa ini adalah kelanjutan dari pemerintahan. Tidak. Ini adalah pemerintahan yang mau membangun dirinya karena mewarisi kehancuran, bukan sisanya. Mewarisi kehancuran dari pemerintahan sebelumnya. Di mana pemerintahan sebelumnya mewarisi utang dan mewariskan masyarakat yang terbelah. Pada saatnya kita juga harus mengkritik Prabowo kalau ternyata selama nanti bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun hanya omon-omon saja. Apakah 10 bulan ini Anda merasakan Indonesia lebih baik di bawah kepemerintahan Prabowo? Saya kok merasa enggak. Lebih banyak orang yang mengeluh, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kemiskinan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi di bawah 4%. Jadi kita harus objektif. Tetapi sekali lagi memang Jokowi dan Gibran akan selalu menjadi beban Prabowo, tapi sebaliknya bisa jadi menjadi alasan Prabowo untuk tidak perform dalam masa kepresidenannya, sehingga selalu menjadi excuse dan selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Bisa nggak kita memotong semua rantai ini? Jadi kita hanya berkonsentrasi pada pemerintahan Prabowo, apakah sukses atau tidak.
tanpa lagi mempermasalahkan Jokowi dan Gibran. Ya mudah-mudahan lah akan mendapatkan jalannya sendiri ya. Apalagi saya mendengar, ya walaupun ini cuma isu yang mengatakan bahwa ya saya tidak enak ngomongnya ya. Seperti misalnya kenapa Jokowi sakit, mau minta maaf kepada seseorang, tapi seorang itu nggak mau memaafkan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, itu gosip-gosip yang tidak bisa seterangnya saya katakan, tetapi saya mendengarnya baru hari ini misalnya. Begitu Sobat Era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita. Nggak ada, kalau hanya berpikir diri sendiri, ya maka kita akan mendekat pada pemerintahan, berbaik-baik dengan pemerintahan, memuji-muji pemerintahan, menjilat-jilat pemerintahan. Tapi kan kita ingin mencari kebaikan dan kebenaran bagi seluruh republik ini, baik Anda yang berkuasa maupun tidak berkuasa. Karena itu saya memilih terus di luar kekuasaan untuk menyampaikan suara kritis ini. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian berkenan, tapi kalau yang tidak berkenan, ya apa boleh buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.